Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan daripada doa iftitah. Alhamdulillahi malikil mulk mujriyal fulk musakharir riyah faliqil isbah dayyanuddin rabbil alamin. Segala bukan angin yang menyingsingkan waktu pagi, yang menghakimi atau yang membalas di hari kiamat, Dia adalah Tuhan alam semesta. Di dalam doa ini terdapat kalimat yang sangat menarik sekali. Pertama, di dalam doa itu disebutkan Alhamdulillah malikil mulk. Segala puji bagi Allah yang memiliki semua kekuasaan. Di dalam bahasa Arab itu ada kata mulk, ada kata milk. Kalau milkon itu kepemilikan. Kalau mulk itu memiliki makna kekuasaan atau kerajaan. Nah, apa beda tentang dua bahasa ini, yaitu al-mulk dan milk? Al-milk atau kepemilikan itu kadang-kadang hubungan antara orang yang memiliki sesuatu itu adalah kadang-kadang memiliki hubungan yang bersifat hakiki. Nah, kenapa Allah Ta'ala disebut malikil mulk bukan malikil milk? Saya akan jelaskan itu. Jadi al-milk itu artinya adalah kepemilikan. Orang yang memiliki sesuatu, antara yang dimiliki dan orang itu kadang-kadang memiliki hubungan dan ikatan yang bersifat hakiki. Seperti misalnya pemilik mata, pemilik pendengaran atau telinga, atau pemilik semua kekuatan yang ada dalam diri kita. Kita punya tangan misalnya. Nah, saya yang punya mata, saya yang punya pendengaran, saya yang punya tangan, saya bisa menggunakan mata saya, menggunakan telinga saya, menggunakan pendengaran saya sesuai yang aku inginkan. Saya punya hak tasarruf terhadap apa yang aku miliki. Ini namanya tasarrufun hakiki. Hubungan antara yang dimiliki dan pemiliknya hubungan bersifat hakiki. Jadi tidak bisa, karena dia apa? Misalnya saya bisa saja melihat sesuatu dengan mata saya, tapi saya juga bisa menutup mata saya atau menundukkan kepala saya dan tidak melihat sesuatu tersebut. Itu hak saya, karena mata itu adalah milikku, dan hubunganku dengan mata itu adalah hubungan kepemilikan yang bersifat hakiki. Tidak bisa dipisah dari diri saya, kecuali kalau mata saya hilang atau tangan saya sakit menjadi kehilangan lain lagi. Tapi bahwa kepemilikan yang bersifat hakiki itu tidak bisa berubah, tidak bisa dipindah dan tidak bisa berubah. Mata saya adalah milik saya, telinga saya adalah milik saya, tangan saya adalah milik saya. Saya punya hak untuk memperlakukan dan berbuat apapun terhadap apa yang aku miliki ini. Ini dinamakan hubungan yang bersifat hakiki. Nah, yang semacam ini kemudian ada makna yang kedua. Makna yang kedua adalah makna di mana hubungan antara pemilik dan sesuatu yang dimiliki itu sebenarnya tidak memiliki ikatan hakiki. Seperti misalnya Anda diangkat menjadi ketua organisasi. Kamu diangkat menjadi ketua organisasi. Organisasi itu milikmu.
Tapi kamu juga bisa melakukan apa saja sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi tidak berarti kamu memiliki yang sifatnya hakiki. Tidak, karena suatu saat kau bisa berubah, kau bisa digantikan. Bahkan ketika perundang-undangan di dalam organisasi itu dirubah, kamu sudah tidak lagi memiliki kekuasaan apapun. Jadi ada kepemilikan yang sifatnya hakiki, ada kepemilikan yang sifatnya iktibari atau akal menganggap ini miliknya, tapi pada hakikatnya bukan miliknya. Seperti partai, ketua partai. Ketua partai itu orang menyebut partainya adalah milik fulan, padahal itu bukan miliknya. Ketika peraturan itu dirubah, maka suatu saat nanti kepemimpinannya dia menjadi hilang. Ini yang dinamakan dengan kepemilikan yang i'tibari, kepemilikan yang wadai, kepemilikan yang bisa berubah dan tidak memiliki ikatan secara hakiki. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu disebut Malik, Malikil Mulk. Kenapa? Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu semua yang ada di alam semesta adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang ada di alam semesta ini Allah berhak melakukan dengan cara apa saja sesuai keinginannya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Berarti seluruh alam semesta ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa disebut mulk? Mulk itu artinya adalah kekuasaan. Kekuasaan itu juga berampir dengan mirip dengan kalimat milk, kepemilikan. Hanya saja orang itu disebut sebagai raja yang berkuasa dikarenakan raja itu memiliki kekuasaan terhadap apa yang dimiliki oleh rakyatnya. Rakyat punya kekuasaan, punya tanah, punya ini. Tapi raja punya hak untuk memperlakukan apa yang dimiliki oleh rakyatnya. Namanya raja, makanya disebut raja. Raja berkuasa atas rakyatnya, raja berkuasa atas hak yang dimiliki oleh rakyatnya. Disebut malikun atau muluk atau jamaah dari kata muluk. Makanya disebut kekuasaan atau kerajaan dan lain sebagainya. Allah disebut Malikil Mulk, pemilik kerajaan. Kenapa? Pertama, alam semesta itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semua yang ada pada makhluknya, sesuatu yang dimiliki makhluk adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hubungan saya dengan mata saya adalah milik yang hakiki, karena saya tidak bisa dipisahkan dengan mata saya. Tapi mata saya ini juga ciptaannya Allah. Pribadi saya ciptaan Allah, mata saya ciptaan berada di membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai' la ilaha illahu. Semua adalah ciptaannya Allah dan semuanya adalah miliknya Allah. Maka berarti Allah punya hak untuk melakukan apa saja dan tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Makanya disebut mulk, bukan milik. Milik sifatnya terbatas. Kalau mulk berarti memiliki semua yang apa yang dimiliki dan sang dimiliki itu atau rakyatnya itu, masyarakat yang dimiliki oleh manusianya itu juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Saya miliknya Allah taala karena saya diciptakan oleh Allah taala. Dan semua yang aku miliki juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku miliknya Allah dan apa yang aku miliki adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut Malikil Mulk. Malikil Mulk. Anda bisa bayangkan misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim itu Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, Qulillahumma malikil mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair. Dalam satu ayat, kalau tidak salah yang isinya doa malikul mulk, Allahumma malikul mulk tu'til mulka, itu cuma satu ayat saja. Di dalam Al-Quran Allah berkata begini, Allahumma, katakan wahai Muhammad, Allahumma ya Allah, pemilik, penguasa atau yang memiliki semua kekuasaan atau kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Allah memberikan kekuasaan itu kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan juga Allah mencabut kekuasaan itu dari orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memuliakan seseorang yang dikehendakinya dan menghinakan orang yang dikehendakinya. Ini sebuah kenyataan dan realitas yang bisa kita saksikan. Anda bisa bayangkan, Allah Subhanahu wa taala pemilik kekuasaan. Memberikan kekuasaan itu kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah, dan mencabut kekuasaan itu dari orang yang dikehendaki oleh Allah. Pada saat yang sama Allah menghinakan orang yang dikehendaki, dan Allah juga memuliakan orang yang dikehendaki. Ini kita coba lihat realitas tentang kebesaran dan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Kita orang tiap hari, setiap saat menyaksikan keadaan ini. Berapa banyak orang yang diberi kekuasaan oleh Allah taala. Anggaplah sebagai pejabat. Dia dipilih oleh rakyat, diangkat oleh seseorang, kemudian menjadi seorang pejabat, memiliki penguasa dan kekuasaan. Allah memberikan itu. Itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena milik kepemilikan yang disebut al-milk hanya miliknya Allah taala. Dan semua kita adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan, jadi bupati, jadi ini. Tapi pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala mengambil kekuasaan itu dari bupati itu sendiri. Jadi bupati baru 1 tahun tiba-tiba dilengserkan. Karena persoalan dia tidak mengindahkan aturannya negara, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut. Tu'til mulka man tasya wa tunzi'ul mulka mimman tasya, dicabut sama Allah taala. Kau tidak layak jadi bupati, kau tidak layak jadi presiden, kau tidak layak jadi gubernur dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, Allah juga yang tadinya orang ini diangkat oleh Allah menjadi mulia, terhormat, akhirnya tiba-tiba di akhir hayatnya menjadi terhina, tersangkut korupsi, maksiat, masuk penjara. Betapa hinanya dia. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang ini ketika kita sudah melihat sedemikian kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Ta'ala itu bisa mengatur segala sesuatu, memperlakukan segala sesuatu yang ada di alam tanpa ada yang bisa menghalanginya. Tergantung kita bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa atainahu mulkan azima. Allah yang ngasih kekuasaan, tapi pada saat yang sama Allah juga bisa mengambil kekuasaan tersebut. Kita ini milik Allah. Kau diciptakan oleh Allah, langit dan bumi diciptakan untuk kamu, itu adalah milikmu. Tapi itu juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kau bisa mengambil, tapi juga ketika Allah menghendakinya, dan ketika Allah tidak menghendakinya, kau tidak akan bisa mengambilnya sama sekali. Mata kita adalah milik kita, dan kita bisa memperlakukan apapun dengan mata kita sesuai keinginan kita. Telinga kita adalah milik kita, dan kita bisa memperlakukan telinga kita atau menggunakan telinga kita sesuai yang kita inginkan. Tapi aku adalah miliknya Allah, dan berarti mataku dan telingaku dan semua anggota tubuhku adalah ciptaan Allah, dan itu berasal di dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun Allah Ta'ala bisa menghilangkannya, kapanpun Allah Ta'ala menghendaki, maka bisa hilang dari kita, dan kita tidak memiliki apa-apa sama sekali. Itulah yang dinamakan dengan Malikil Mulk. Makanya kalau kita berdoa, Alhamdulillah Malikil Mulk, ingat itu, kekuasaanmu, kehormatanmu semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jagalah kehormatan kita dengan mentaati apa yang diinginkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini tidak memahami bahwa posisi kita ini sebenarnya adalah mamlukun lillah, berada di dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam doa ini disebutkan mujril fulka atau mujril fulki, yang menggerakkan al-fulk itu kapal. Para ahli bahasa sepakat bahwa kalimat fulk, al-fulku itu artinya adalah kapal.
Di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah berbicara tentang ini juga kapal, diartikan dengan kapal. Pertanyaannya adalah, kok tiba-tiba di dalam doa ini disebut Allah itu adalah yang menggerakkan kapal, yang menjalankan kapal. Padahal kapal itu yang menciptakan siapa? Manusia. Kalau misalnya Allah Ta'ala mengatakan fa musakhirir riyah falikul isbah dayanuddin dan lain sebagainya, maka itu wajar-wajar saja. Misalnya musakharas samsi wal qamar, dialah yang menjalankan langit, matahari dan bulan. Karena bulan yang menciptakan siapa? Allah Ta'ala. Matahari yang menciptakan siapa? Allah Ta'ala. Langit pagi, Allah Ta'ala. Angin yang menciptakan Allah Ta'ala. Yang gerakkan Allah Ta'ala karena dia yang menciptakannya. Tapi kapal, perahu, siapa yang menciptakan? Apakah Allah menciptakan perahu? Tidak. Yang menciptakan perahu adalah tukang pembuat perahu. Yang menciptakan kapal adalah tukang pembuat kapal. Tapi Allah disebut mujril fulka atau mujril fulki, yang menjalankan perahu. Yang menjalankan perahu. Ini luar biasa. Tiba-tiba yang menjalankan perahu. Padahal yang menciptakan perahu itu adalah bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di dalam Al-Qur'an itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas ayatun dan lain sebagainya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam, kemudian juga yang menciptakan perahu, kapal yang berjalan di tengah lautan yang memberikan manfaat kepada manusia. Saudara sekalian, ini sekaligus belajar tentang akidah. Dalam doa ini kita belajar tentang akidah. Allah disebut mujril fulki, padahal yang membuat kapal itu adalah manusia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari yang lalu kita pernah berbicara tentang perbedaan antara Allah Ta'ala menyebut makhluknya juga sebagai khaliqan, yahluk. Seperti Nabi Isa menciptakan burung, disebut khaliq. Bedanya adalah kalau Allah disebut khaliq karena Allah menciptakan sesuatu dari ketidakadaan menjadi ada. Isa alaihi salatu wassalam disebut pencipta, tapi dia adalah hanya merangkum dari sesuatu yang sudah ada. Kemudian jadilah burung dan lain sebagainya. Itu perbedaannya. Demikian pula tentang kapal. Benar bahwa manusia itu yang menciptakan kapal, yang merangkum kapal, yang kemudian bermanfaat untuk orang karena dalam perjalanannya. Tapi keberadaan manusia sebagai penciptanya, keberadaan manusia sebagai nakodanya yang menggerakkan kapal, itu hanyalah sebuah sabab. Elokahnya adalah ilaqah, hubungan itu adalah hubungan sababiyah, bukan sebagai hubungan muharrikah wal mu'athir, yang menggerakkan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya sebagai penyebab, sarana untuk menggerakkan kapal, mobil, koster. Siapa yang menggerakkan? Kamu, karena kamulah yang menyetir. Tapi kamu sebenarnya fungsinya hanyalah sebagai sabab, muharrik. Tapi yang mu'athirul hakiki huwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau misalnya ketika nyetir mobil, kok gas kau atur dengan sedemikian rupa, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan pernah bisa berjalan. Kapal pun juga begitu. Kapal ketika kau ciptakan, kemudian kau nakodai di tengah lautan, kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki engkau berjalan, maka kapal ini tidak akan pernah bisa berjalan. Jadi al-mu'athirul hakiki wa muharrikul hakiki huwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah sebagai sabab, jadi sababiyah saja, bukan sebagai muharrikul yang pertama, bukan penggerak utamanya. Itu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut mujril fulka. Yang kedua, kenapa Allah Ta'ala itu disebut mujril fulka? Kita ngerti bahwa perahu itu harus mengikuti aturan yang disebut dengan aturan alam semesta. Sahih? Kayu mau bentuk kayak kapal,
atau besi, kau rangkum pantal. Tiba-tiba kau taruh di laut, dia tidak tenggelam. Tidak tenggelam ini siapa yang menciptakan? Adanya daya apa namanya itu? Daya tarik sehingga dia tidak tenggelam, itu siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan pernah bisa menciptakan itu. Besi sakmono gedene dengan ribuan orang tiba-tiba kau masukkan ke laut yang ngambang. Saya ngambang. Siapa yang memberikan mengambang ini mengapung ini? Siapa yang menciptakan mengapung itu? Manusia tidak akan pernah bisa menciptakan itu. Kekuatan mengapung hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa disebut Allah taala mujril fulka, yang menggerakkan kapal. Kemudian yang kedua, angin. Dulu itu orang buat kapal. Kapal itu bisa berjalan dengan apa? Pakai layar. Yang menggerakkan layar ini adalah angin. Siapa yang menciptakan angin? Allah Subhanahu wa taala. Orang mau kemanapun dia akan mengikuti arah angin ini. Bagaimana saya bisa mencapai pada tujuan dengan kapal, memberikan manfaat dalam perdagangan dan lain sebagainya. Maka manusia menciptakan itu, kemudian dikasih layar, ditaruh di laut, laut itu kemudian dia berjalan. Siapa yang menggerakkan? Angin. Dan angin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti apa? Semuanya disebut mujril fulki atau mujril fulki. Allah yang menggerakkan kapal itu. Intinya bahwa tidak ada pemilik yang hakiki, yang menggerakkan secara hakiki, yang mengatur secara hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah taala, maka kalau kita melihat ada kekuatan yang berpengaruh, maka itu dikarenakan karena adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang mengatur seperti malaikat mengatur hujan, maka itu juga dikarenakan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada malaikat yang mencabut nyawa, karena al-mumit huwallah, yang mematikan orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ayat yang lainnya ada malaikat yang mencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa hanyalah sebagai sabab, tapi yang mematikan yang sesungguhnya yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus dipahami itu. Jadi ada mu'athir hakiki, ada fa'ilul hakiki, ada yang ghairu hakiki, ada yang bermakna sababiyah dan lain sebagainya. Nah, ketika kita pahami itu, ternyata manusia tidak memiliki apapun. Kepemilikannya milik Allah Ta'ala, angin semuanya adalah ciptaan Allah. Yang melakukan orang mau minta selamat dari kapal, sementara yang gerakkan kapal itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah berbicara tentang orang yang di kapal akan tenggelam, mereka kemudian mintanya doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka paham bahwa yang menggerakkan kapal itu di laut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelanjutannya dalam doa ini, musahhirur riyah, Engkaulah ya Allah yang memperjalankan angin. Di dalam beberapa nas itu kita bisa menemukan kata rih wariyah. Di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ar-riyah, itu lebih cenderung memiliki makna angin yang bermanfaat, angin yang memberi manfaat, angin yang memiliki nilai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ketika Allah Ta'ala berbicara kalimat rih, angin, tanpa didahului dengan musahhir, tanpa alat tangan, tanpa didahului dengan kalimat taskhir, rih itu lebih cenderung bersifat bencana. Makanya Imam di dalam doa ini musahhirur riyah. Taskhir menunjukkan adanya yang menggerakkan. Allah lah yang menggerakkan, Allah yang mengatur. Segala sesuatu kalau sudah diatur Allah Ta'ala pasti akan terjadi yang terbaik. Misalnya di dalam Al-Quranul Karim itu Allah Ta'ala mengatakan wa arsalna riyaha lawaqih, dan kami mengirim ar-riyah, angin itu, lawaqih itu bisa
membuat pepohonan saling kawin, berbuah. Dari mana? Dari angin. Karena adanya angin itu, maka satu pohon dengan pohon yang lain menjadi pembuahan. Liqah, perkawinan antara pohon satu dengan yang lainnya, kemudian menghasilkan sebuah buah. Itu istilahnya adalah karena Allah yang menggerakkan angin. Ar-riyah dalam pengertian memiliki makna rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, wa min ayatihi an yursilar riyaha mubasysyirat. Allah taala mengatakan, dan salah satu tanda-tanda kebesarannya Allah taala adalah Allah Subhanahu wa taala mengirim angin-angin itu dengan membawa kabar gembira, membawa kesenangan. Jadi kata riyah itu artinya adalah angin yang membawa kedamaian, angin yang membawa keuntungan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma ij'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Ya Allah, jadikanlah angin ini sebagai riyah, angin yang memberikan manfaat. Wa la taj'alha rihan, dan jangan engkau jadikan angin ini menjadi angin yang membuat bencana, yang mendatangkan bencana. Ini yang dimaksudkan dengan kalimat riyah. Meskipun asal katanya satu, yaitu rih, namun kalau di dalam Al-Quran makna riyah artinya angin yang membawa kedamaian, membawa keuntungan. Dan rih dalam Al-Quran itu artinya adalah sesuatu angin yang bersifat bencana. Misalnya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala, wa fi adin, di kaum Ad itu id arsalna rihal aqim, kami mengirim rih yang menghancurkan mereka. Wa ma'adin, wa amma adin, itu kalau tidak salah nama apa itu? Nah, wa fi adin id arsalna rihal aqim. Nah, ini yang ditegaskan. Makanya Imam di dalam doa ini disebutkan kalimat taskhir artinya menggerakkan atau mengatur ya, musakhir. Orang Jawa bilang sihir. Sihir itu apa artinya? Wasakhara syamsa. Itu menggerakkan lah maksudnya ya, menggerakkan intinya. Menggerakkan. Nah, kemudian di dalam doa ini wasakharna lahur riha tajri bi amrih, itu juga menggambarkan tentang bahwa Allah Ta'ala sudah memberikan atau memperlakukan riyah, angin itu adalah dengan makna yang lebih baik atau angin yang bersifat memberi rahmat. Lanjutannya dalam doa itu musakhirur riyah falikil isbah, engkau ya Allah yang menyingsingkan pagi. Dalam doa ini Imam menggunakan kalimat yang sangat menarik. Pagi itu disebut falik. Falik itu apa? Berasal dari kata falaqa. Falaqa itu artinya membelah. Kenapa kalau Allah Ta'ala disebut falikul isbah, membelah pagi? Karena memang pagi itu asalnya sebelum pagi adalah malam. Malam adalah gelap. Seakan-akan kegelapan itu dibelah oleh Allah, maka muncullah cahaya. Maka disebut falikul isbah. Falikul isbah. Jadi seakan-akan yang mendatangkan cahaya dengan tiba-tiba itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu pagi. Kalau Allah Ta'ala tidak memunculkan matahari, gelap tetap gelap. Makanya disebut kalimat falikul isbah. Allah lah yang membelah waktu pagi. Kenapa disebut membelah? Karena itu tadi, bahwa menyingsing yang tadinya dari kegelapan kemudian tiba-tiba muncul cahaya. Nah, makna falaqa artinya adalah membelah. Di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala mengatakan begini, innallaha falikul habbi wan nawa mukhrijul hayy, dan lain sebagainya. Allah lah yang membelah biji, kalimat falak. Jadi kata falaqa, syaqqa.
Di dalam sebuah riwayat saya ingin menjelaskan tentang kalimat falak ini. Kenapa disebut falikul isbah? Karena memang Allah mengeluarkan cahaya, mengeluarkan waktu pagi itu dari tengah kegelapan. Dari kegelapan kemudian dimunculkan cahaya. Kalimat al-qalb, kalimat falak ini tadi. Di dalam sebuah riwayat itu pernah Rasulullah Imam Ali bin Abi Thalib pernah begini, walladzi falaqal habbata wa bara'an nasamah, demi yang telah membelah biji dan menciptakan an-nasamah, makhluk. Innahu la ahidan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilayya alla yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq. Kalimat yang digunakan sumpah oleh Imam Ali adalah walladzi falakal habbah, falaqa yakni demi yang memecah atau menyigar benih atau menumbuhkan benih. Benih itu kalau di dalam laut, ditaruh di tanah itu, kemudian dia akan mecah, mengeluarkan daunnya. Falak namanya, falaqa. Dialah yang memecah itu. Benih itu kalau kau tanam di tanah, kemudian ketika dia tumbuh, dia muncul, itu ada tutupnya, semacam terpecah, terbelah, padahal tidak terbelah itu. Wan falaqa itu. Nah, yang maksud kalimat falaqa ini digunakan sumpah oleh Imam Ali bin Abi Thalib, walladzi falaqal habba, demi yang memecah benih dan menciptakan makhluk. Sungguh Allah Ta'ala telah berkata kepadaku dan berjanji kepadaku, ahidah ini bisa berjanji atau pesan, telah berpesan kepadaku, annahu la yuhibbuni illa mu'min, bahwa tidak ada yang mencintai aku kecuali dia mukmin, wala yubghiduni illa munafik, dan tidak ada yang membenci aku kecuali itu adalah orang munafik, kata Rasulullah terhadap Imam Ali bin Abi Thalib. Ini hanya sekedar syahid saja. Cuman hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Muslim di dalam kitab Al-Iman. Anda bisa mengecek itu semua. Ala kulli hal, falikil isbah, dayyanaddin. Dayyanaddin, apa yang dimaksud dengan dayyan? Dalam ada kalimat dayyan itu mestinya juga berasal dari kata din. Ada yang mengartikan dayyanaddin artinya adalah al-hakim atau hakimuddin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya hak untuk memberikan syariat, dialah yang memberikan aturan syariat agama, maka Allah disebut sebagai dayyanaddin. Artinya dialah yang mengatur seluruh agama ini. Aturan-aturan ini adalah miliknya Allah. Allah lah yang memberikan aturannya. Allah juga yang melaksanakan melalui Nabi Muhammad SAW. Ini makna dayyanaddin. Atau makna yang kedua, kalimat dayyan berasal dari kata ad-din, yaitu al-jaza, pembalasan. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau melakukan sesuatu maka aku akan mendapatkan balasannya. Dayyanaddin yang dimaksudkan dalam doa ini adalah engkau ya Allah akan membalas semua orang di hari kiamat nanti, di hari kelak kemudian nanti. Dayyan di sini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisap kita semua dengan tanpa ada sesuatu yang terlewatkan, yang paling kecil sekalipun akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik sekecil apapun Allah akan menyimpannya dan kalian akan tahu. Perbuatan buruk sekecil apapun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyimpannya dan kalian akan tahu apa yang kalian lakukan. Ini maksudnya dayyanaddin. Alhamdulillah falikil mulki mujril fulki musakhirir riyahi falikil isbah dayyanaddin. Yang terakhir adalah Rabbul Alamin. Yang terakhir adalah Rabbul Alamin. Rabbun, ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, diartikan segala puji bagi Allah pencipta alam semesta. Kalimat Rabb itu sebenarnya bukan pencipta.
Rabb itu artinya adalah al-mudabbir, yang mengatur alam semesta ini. Itu disebut Rabb. Rabbun, Rabb hadzal bait. Di dalam Al-Qur'an misalnya falyabudu rabb hadzal bait li'ila fi quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Kemudian washaif falyabudu rabb hadzal bait. Kalian hendaknya engkau menyembah. Apa yang disembah? Ka'bahnya yang disembah atau apanya? Bukan Ka'bahnya yang kau sembah. Falya'bud rabb hadzal bait. Sembahlah yang memiliki rumah ini, yang menciptakan rumah ini, artinya pemilik rumah ini, Ar-Rabb, Al-Mudir, Al-Mudabbir. Jadi ketika kita ini menghadap ke kiblat, bukan menyembah kiblatnya, tapi siapa yang kita sembah? Pemilik kiblat, yang disebut dengan Baitullah, atau pemilik baitnya Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rabbul Alamin di sini maksudnya adalah Rabbul Alamin Mudabbir. Mudabbir, dialah yang mengatur alam semesta. Mengatur, pemilik. Pertama kita sudah sebutkan bahwa dia adalah pemilik hakiki alam ini. Seluruh wujud adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada suatu wujud apapun yang tidak membutuhkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia disebut sebagai mudabbirul alam. Maka dialah yang mengatur alam semesta ini. Dialah yang Rabbul Alamin. Menarik di dalam kalimat ini supaya kita tahu kenapa kok Allah Ta'ala pakai Rabbul Alamin. Misalnya dalam suratul Fatihah itu kan walhamdulillahi rabbil alamin. Alamin itu jamak dari kata alam. Alam itu ada dua makna, ada dua kalimat jamaknya. Dan hanya itu saja. Di dalam bahasa Arab itu katanya alam itu bisa kita gunakan jamak awalim, alam-alam. Tapi juga bisa digunakan pakai muannas salim, pakai waw dan nun, alamin. Alamin. Katanya yang bisa digunakan isim jamak yang bisa digunakan khusus pakai alif lam nun itu adalah ini. Apa namanya? Jamak taksir yang bisa dirubah itu hanya ini saja. Tidak ada lain kalau kata ahli mufassir. Jadi artinya adalah bahwa kenapa disebut alamin? Karena kalimat alamin itu mencakup seluruh kumpulan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Alam itu kan tidak hanya satu. Ya kan? Ada alam penciptaan, ada alam hewan, ada alam alamul jamad, itu alam hewan. Kalau kita sebut katakan alam manusia, alam hewan, alam benda-benda mati kita sebut itu ya. Macam itu memiliki alam sendiri. Kemudian alam lautan, alam macam-macam, ada alam-alam sendiri yang masing-masing memiliki komunitasnya di sendiri. Misalnya alam hewan. Hewan, di alam hewan itu adalah ada komunitas hewan dengan segala jenis hewan, dan itu tidak bisa disamakan dengan alam manusia. Manusia dengan alamnya sendiri, dengan komunitas mereka sendiri. Demikian juga binatang yang lainnya, benda-benda yang lainnya, bebatuan yang lainnya. Disebut alam. Menjadi jamaknya adalah awalim atau alamin. Nah, kalimat alamin ini mencakup juga bukan hanya alam dunia. Alamul hisab. Alam terkait dengan tempat dan waktu. Misalnya alamul hisab, alam akhirat, kemudian alamul jaza. Alamul soba, masa muda, masa kecil. Alamul dar, yakni alam di mana ruh kita berada di sana, misalnya. Itu terkait dengan waktu. Alamul dunia, alam dunia iki, dan kemudian alamul akhirah. Jadi kalimat alam itu bisa mencakup dengan berbagai unsur dan kelompok-kelompok daripada alam itu sendiri. Nah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam-alam itu, dunia itu, yang menciptakan waktu, yang menciptakan tempat, maka dialah yang mengendalikan seluruh isi yang ada di alam semesta ini tanpa terkecuali. Bahkan di akhirat nanti sekalipun, dialah yang disebut dengan Al-Muhaimin. Dialah sebagai Rabbul Alamin. Jadi kalau kita berdoa ya Rabbi, kita tahu bahwa nasibku berada di tanganmu. Yang gerakkan aku adalah engkau, yang menciptakan aku adalah engkau, yang menghidupi aku adalah engkau. Bahkan jika engkau menghendaki ya Allah, aku pun tidak akan pernah ada.
dan sekiranya hari ini engkau tidak menghendaki aku, niscaya aku pun juga akan hilang. Itu yang dinamakan dengan Rabbul Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Menurut saya ini karena sudah sore, ya, kita tutup saja. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Saya minta doa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, para asatid kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka, dan para kiai-kiai kita, dari tokoh-tokoh kita dari Nahdlatul Ulama yang beberapa hari termasuk di antaranya Mbah Kiai Agus Sunyoto, kemudian di Kudus adalah Mbah Sya'roni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka pada posisi yang terbaik di sisinya dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ala niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.